Ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam di acara channel YouTube Ojo Dume Series. Kembali lagi bersama saya Didra Rashid dan teman saya Om Semar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan juga Saya Ki Adek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan tetap ditemani oleh Om Hal. Ya, Mas. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih teman-teman yang masih bertahan untuk subscribe dan nonton sampai tiba di part ini. Bahasannya masih banyak sekali yang seru, bahkan mungkin 2 kali Ramadan tidak akan cukup untuk kita ngobrol. Betul. Cuman kaki kita kan ini agak pegel. Pegel. Ya? Benar. Usia juga. Enggak sih, baru sudah. Semoga sekali lagi obrolan-obrolan kita bisa memberikan manfaat semoga untuk para smart people, dan untuk smart people sesuai dengan rangkaian acara kita, video kita di Jogja ya, Om Semar. Terakhir kita membahas apa, Om Semar? Waktu kemarin di tempat sebelumnya, Gunung Merapi. Gunung Merapi. Gunung Gunung Merapi. Merapi. Oh iya. Iya. Enggak apa-apa. Tadi ada ads. Oh, iya. Skip, terus bingung. Dan Merapi tadi kita udah ke Merapi juga waktu kita di gerbang itu Iya. kita ngomongin apa, poros ya. Poros. Jadi kalau Gimana, Om Semar? Jadi yang aku pengen tanyakan sama Om House, karena aku ngerasa fenomena ini menjadi menarik karena kenapa di Jogja gitu ada poros dari kerajaan Merapi, terus keraton Jogja, dan ada kerajaan yang di laut, Pantai Selatan gitu. Kok aku ngelihatnya, dan kita sempat bahas kemarin ya Ki ya, itu kok kayak menjadi poros terakhirnya dari Jawa yang baru gitu. Mungkin aku sih pengen tahu gitu, karena aku sendiri belum tahu banget gitu. Mungkin aku akan nanyain itu sih ke Om Hal. Menurut Om Hal gimana? Iya, Mas. Kalau yang 3 titik itu ya, Mas, itu kan disebutnya dengan sumbu imajiner dan ada sumbu filosofis. Sumbu imajiner itu ada 3 tempat, sebenarnya ada 3 titik. Itu dari Keraton Pantai Selatan, Laut Kidul, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Gunung Merapi. Memang secara garis imajiner lurus gitu. Dan ini melambangkan konsep Linggayoni. Jadi gunung itu adalah lingga atau bapak, atau juga bisa disebut dengan palus ya. Maaf, alas kelamin laki-laki. Sementara selatan pantai itu adalah yoni, feminim, ibu, atau disebut juga dengan alat kelamin perempuan. Di mana ini akan melahirkan anak, yaitu yang ada di Pangku di Jogja ini. Ya, jadi ada ibu dan bapak. Kalau di utara kan di Gunung Merapi kan ada Kanjeng Eyang Merapi, Kanjeng Eyang Sunan Merapi, sementara di selatan ada Gusti Kanjeng Ratu Kidul sebagai pemangku, sebagai pemomong anak-anaknya yang di sini. Secara ini ya, secara saya ya yang boleh disampaikan pada kesempatan ini. Sementara yang kedua adalah sumbu filosofi. Sumbu filosofi itu dimulai dari Panggung Kerapia, kemudian alun-alun kidul Keraton Jogja, keratonnya sendiri, alun-alun utara, Jalan Malioboro sampai dengan Tugu. Yang kesemuanya kalau dikaitkan kan sangkang paraning dumadi manunggaling kawula Gusti. Jadi bagaimana dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rakyat, dan macam-macam gitu, Mas. Karena setiap jalan ini kan ada perwakilan vegetasinya, Mas. Bagaimana dari orang itu terlahir, kemudian menjalani hidup, menua, sampai nanti kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara gambaran seperti itu. Oke. Cuman pertanyaanku, kenapa Jogja? Kenapa nggak di kota lain? Kan gunung ada di berbagai macam tempat, dan ada mungkin kerajaan nggak cuma hanya di Jogja gitu. Dan aku rasa juga posisi dari
kerajaan Bangka Selatan ini sendiri itu kan luas, nggak cuma Iya, di sini iya. gitu. Kalau kenapa di sini gitu? Iya, ini salah satunya di Jogja ya Mas ya. Sebenarnya kalau kita melihat di beberapa tempat itu pun ada. Seperti contohnya di Solo contohnya. Solo sendiri kan untuk pusatnya Gunung Lawu. Iya. Ya, salah satu contohnya. Dan semuanya pasti akan mengarah ke selatan. Kalau di Latka ada Gunung Muria, Betul. pasti. Karena Hargo itu dimanapun adalah sebagai puncak tertinggi, mewakili dari suatu peradaban dan juga sebagai lingga, sebagai seorang bapak dimanapun. Sehingga beberapa peradaban-peradaban besar waktu itu pasti di sekitaran gunung Mas, karena ketika terjadi suatu praaya ya, suatu peristiwa besar, di sini tidak menjadi sebuah bencana yang disikapi oleh nenek moyang kita dulu, tetapi adalah proses peleburan untuk memulai sesuatu yang baru. Karena lereng-lereng gunung pasti diberikan kesuburan. Iya sih. Dan kita ingat dengan negara kita, tanah dan air. Berarti tidak akan terlepas dengan samudera dan gunung. Gitu. Nah ini kita kan anak-anak semua Mas. Kita ini adalah anak-anaknya semua. Tujuan kita adalah diberikan amanah untuk membimbing generasi ini membawa lebih jauh lagi, lebih baik lagi, karena berkaitan dengan sejarah dan budaya. Karena sebesar-besarnya bangsa itu ketika generasi mudanya sudah dilupakan dengan sejarahnya, maka segala hal negatif yang masuk akan merusakkan itu. Sehingga kita harus melihat beberapa sumbu-sumbu filosofi yang ada ini. Bahkan kalau kita lihat kan berurutan Mas ini. Iya, iya. Dari barat sampai dengan Nusa Tenggara sana ya Ada selalu akan ada ada ya. semua. Ya, Garisnya itu ya. akan ada, dan konsep-konsep yang dipakai dalam kerajaan-kerajaan itu pasti catur gotro manunggal. Gitu. Kalau kita bedah lagi secara garis ya Mas ya. Karena ada pusat pemerintahan itu adalah keraton, pusat peribadahan adalah masjid, bisnis adalah pasar, kemudian alun-alun sebagai tempat bertemu, sarana untuk semuanya, termasuk untuk menyampaikan aspirasi, untuk menikmati segala hiburan macam-macam di situ. Termasuk ada beringin-beringin tuh ya panjang Mas ceritanya. Oh iya. Tuh, ada itu Kalau juga. beringin makanya tonton Kisah Tanah Jawa. Iya. Di situ Om Hao banyak menjelaskan juga. Oke. Tapi mungkin dari aku sedikit nih, ada yang penasaran sedikit. Om Hao, sudah mulai terdengar suara-suara gemericik. Apa yang akan dilakukan Om Hao? Apa itu? Apa itu? Susu time. Susu. Karena kayak laki-laki itu kan kayak soda Mas. Sudah. Iya, kalau ketemu susu jadi apa? Gembira. Iya. Itu tolong di quotes itu nanti dicetak, di posterin di sekolah-sekolah. Biar kita semua gembira ya. Gembira, imunitas menaik. Naik, gitu. iya. Nah, insya Allah gitu. Dan yang tadi aku coba dapet, udah Sambung. Lagi Mas tanduk. Nah iya, silakan. Yang tadi aku penasaran adalah kan mau gimana juga itu salah satu cerita leluhur kita yang luar biasa Om Hao. Tapi menyikapi zaman sekarang yang memang serba digital, mungkin dari Om Hao, aku mungkin langsung narik dulu sebentar ya. Om Somar nggak apa-apa ya. Di zaman sekarang, bagaimana menstabilkan atau apa ya, mungkin menghidupkan kembali unsur-unsur tersebut ya, ada kan masing-masing ada peran gitu Om Hao. Iya. Pendekatannya gimana? Apakah anak-anak sekarang nih harus balik lagi kayak dulu, atau mungkin Om Hao pernah sudah menyampaikan apa ada cara-cara digital untuk mendekati kita untuk melestarikan budaya leluhur kita yang tadi Om Hao sampaikan? Ya sebenarnya seperti Mas semua yang dan termasuk saya dan teman-teman tuh kita memanfaatkan teknologi Mas, karena gimana kita ada di posisi zaman teknologi dan generasi milenial untuk menyebarkan informasi ini lebih cepat, sehingga kehadiran teknologi itu bisa kita ambil secara positif dan negatif sebenarnya. Tetapi untuk menggiatkan ini tentu harus dengan sesuatu hal yang menarik untuk kita angkat. Contohnya kalau kita ngomong sejarah itu dari dulu ya malas gitu, termasuk saya waktu sekolah dan mungkin waktu sekolah juga Boring malas. lah Iya, soalnya. gurunya ngantuk, ngaku. Ngantuk. Tetapi ketika itu kita hadirkan langsung ke lokasi, justru kita akan mengambil salah satu rata-rata orang kita ya, mungkin ya nggak semua, tapi rasa penasarannya yang kita gali, yang kita
tarik. Energi Iya. penasaran. Dan pasti kita tidak akan lepas dengan mitos dan mistis. Termasuk itu yang harus kita benamkan di situ karena sejarah sendiri pasti ada kaitannya dengan metafisika. Dan ketika kita diarahkan untuk semakin penasaran, maka kita akan semakin dituntut untuk mencari bukti literasi. Nggak mau akan membaca. Seperti adanya beberapa sosial media sekarang sebenarnya salah satu kendaraan yang sangat tepat, Mas. Di tengah generasi yang seperti sekarang karena berbeda. Kita dulu kan ketemu langsung ya, tetapi semua sekarang akan menjadi satu jaringan. Posisi dimanapun bisa kita ketemuan. Gitu lewat sosial media juga sehingga ini adalah salah satu cara yang tepat sih untuk kita tetap melestarikan dengan kendaraan yang seperti itu gitu. Oke, cara yang tepat. Dan mungkin aku ambil kesimpulan sosial media tetap dijalanin, cuman datang ke tempatnya tetap ya kayak ada ya. Iya. Tetap. Mungkin ada tambahan dari Kiadek? Ya karena benar kata Om Hao, kalau kita mendatangi suatu lokasi di mana kebudayaan itu zaman dulunya pernah berjaya, paling enggak anak-anak sekarang itu bisa meniru secara pendidikan sekolahnya. Jangan melulu main game, handphone digunakan untuk main game. Monggo cari tahu tentang budaya-budaya bangsa ini, karena kalau nggak kalian semua siapa lagi generasi berikutnya gitu ya. Om Buat Sumar bangga. ada tambahan Banyak sih Om. banyak tambahannya banyak ya. Kenapa banyak mulu kalau kamu Mas? Kenapa Om? Enggak, sampai susah ini ya Iya. nampungnya, cuman Iya, ya jangan. aku rasa sih untuk sementara sih udah. Cukup. Dan tadi juga info yang sangat luar biasa buat kita dan buat semoga untuk smart people juga, supaya bisa diresapi, diambil nilai baiknya juga, karena mau gimana jangan lupakan sejarah. Dan ingat sekali lagi di episode kali ini kita dapat sebuah pembelajaran bahwa laki-laki itu adalah soda, wanita adalah susu. Jika bertemu kita akan gembira. Akhir kata mohon maaf kalau ada kata yang salah lagi. Saya undur diri dulu sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Ojo Dumi Series dan juga channelnya Om Hao di Kisah Tanah Jawa. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya Didra Rashid. Saya Om Sumar. Saya Kiadek. Saya Om Hao dari Kisah Tanah Jawa, Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and your feet on the ground. Noto hati penuri pemudi, noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Ojo dumi, ojo dumi, ojo dumi, ojo dumi, ojo dumi.